Hari ini kaji kita, tentang sholat. Ya mungkin insya Allah kita semua yang berada di sini sudah melaksanakan sholat dengan baik. Saya yakin dari wajah-wajahnya wajah-wajah orang-orang yang sholat. Cuman sayang kadang-kadang kita sholat ini baru sebatas dikerjakan. Ya, baru sebatas dikerjakan, belum menjadi suatu kebutuhan. Ya, jadi kalau ditanya apa kita sholat, jawabannya wajib sih. Jadi hanya sebatas itu menggugurkan kewajiban, belum jadi kebutuhan. Apa bedanya? Kalau sebatas menggugurkan kewajiban, sholat jadi beban. Segala sesuatu yang kita kerjakan sebatas untuk memenuhi kewajiban saja, ibadah itu jadi beban. Kalau sholat, ya sholat jadi beban. Kalau puasa, puasa jadi beban. Kalau sedekah jadi beban. Ibu-ibu melayani suami kalau sebatas kewajiban saja, melayani suami jadi beban. Kita suami ya menghidupi keluarga kita kalau sebatas kewajiban itu jadi beban. Namanya beban kan karet, betul Bu? Namanya berat kan terasa agak gimana gitu. Makanya namanya beban itu banyak orang mengerjakannya berat dan terasa agak malas. Lihat kalau kita lihat orang sholat, cara jalannya kan apa? Bukan nggak semangat gitu cara jalannya, lemes gitu jalannya. Pakai mukenanya kalau wajahnya wajah gimana Bu? Ya, nggak ada ekspresi gitu. Ya tapi kalau mau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pesta, jalan-jalan liburan, wajahnya sumringah. Wajahnya sumringah lah gitu. Senang gitu loh. Tapi kalau ketemu Allah wajahnya cemberut, berat beban. Kata ibu-ibu juga kalau melayani suami menggugurkan kewajiban, suami pulang tuh bawaannya dia begini, berat terasa. Kita juga gitu, cari makan terasa berat. Istri misalnya maaf menghabiskan belanja si habis, kita terus berat. Karena menggugurkan kewajiban, terasa beban. Ya. Nah kalau ibadah seperti ini nggak ada imannya, nggak enjoy gitu, nggak senang kita mengerjakannya. Makanya orang yang menggugurkan kewajiban ini sholatnya itu cepat, kecepatannya 100 km per jam. Takut. Karena sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau udah sholat itu rasanya alhamdulillah selesai. Perkara diterima nggak ada urusan. Pokoknya sudah. Tapi kalau orang yang kebutuhan itu beda Pak, beda Bu. Dia menikmati sholat. Sholat itu dikerjakan dengan tenang, sujud yang lama, rukuk yang lama, itu terasa memang enak, asik. Kalau imamnya cepat, dia nggak suka. Kok cepat kali sih imamnya? Tapi kalau yang tadi imamnya cepat, senang banget, enak kali imam itu cepat. Apalagi sholat tarawih, betul? Takut, alhamdulillah. Enak imam itu, imamnya agak lambat bacanya, sujud yang tenang, lama sekali imam itu, besok jangan panggil lagi. Di sini kayak gitu kan? Mungkin ya, di kampung lain dulu gitu. Nah jadi beda Pak, kalau kebutuhan itu beda, itu terasa nikmat, asik. Nah, akhirnya efek dalam kehidupan beda. Orang yang sholat menggugurkan kewajiban, kalau sebelum sholat hatinya nggak tenang, hatinya bahasa kitanya stres, marah. Habis sholat masih tetap stres. Sebelum sholat marah, habis sholat masih marah, malah berlanjutan marah. Itu ini. Kalau hatinya sedang sedih, habis sholat tetap sedih. Inilah kebanyakan orang yang seperti ini. Tapi kalau orang yang kebutuhannya sholat sudah jadi kebutuhan, sholat itu terasa nikmat. Kalau sebelum sholat mungkin dia stres, habis sholat lebih tenang. Sebelum sholatnya mungkin marah, dia gerak, dia benci, habis sholat teredam marahnya, dia lebih tenang. Sebelum sholat mungkin sedih, habis sholat dia menjadi lebih gembira. Itu bedanya. Bahkan efeknya dalam kehidupan orang yang menggugurkan kewajiban ini, bahasa kitanya STNJ. Apa itu STNJ? Sholat terus, maksiat jalan. Sholat, ngomel masuk juga terus. Sholat
Jadi sholatnya tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Antara sholat dan kehidupan, jaga sembuh, makan permen. Apa artinya bu? Jaga sembuh, makan permen? Nggak nyambung men gitu. Itu istilah di Jawa gitu. Maksudnya istilahnya apa sih Pak? Jaga sembuh makan apa di sini? Bok-bok gitu. Oh, dari sini begitu. Nah jadi nggak efek. Ibadah sholatnya nggak efek. Harusnya sholat bisa bikin tenang. Harusnya sholat bisa bikin bahagia. Harusnya sholat akan meredam dia dari yang tadi bikin maksiat. Dengan sholat dia jauh dari kemaksiatan. Dengan sholat dia baik dengan manusia lain. Tapi ini nggak, dia rajin sholat, dia sama manusia nggak baik, sama istri nggak bagus, sama suami juga nggak bagus, sama tetangga bercakap. Tapi gitu. Jadi sholatnya nggak efek. Inilah yang kata Allah dalam Al-Quran, fawailul lil. Dia rajin sholat, tapi celaka kata Allah. Mengapa? Karena sholat dikerjakan sebatas menggugurkan kewajiban, nggak nikmat. Nah ini yang harus kita ubah. Bagaimana sholat bisa membuat kita bisa lebih bahagia. Bahkan maaf sekalian, dengan sholat ini sebenarnya bu, ya kita kehidupan kita jauh lebih mudah. Cita-cita mudah kita dapat, rezeki mudah kita dapat, rumah tangga kita lebih tenang. Dengan sholat yang bagus, ini Allah kasih janji sama kita. Cuman sayang banyak kita kaum muslimin tidak menggunakan sholat dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan saya, coba angkat tangan. Siapa yang pengen bahagia dalam hidup? Coba angkat tangan. Bu, Pak, coba angkat tangan. Siapa yang bahagia? Pasti semua mau, betul. Siapa pengen sukses? Semua pasti. Siapa pengen selamat dunia akhirat? Semua pasti. Pertanyaannya, banyak orang rajin sholat. Bapak mungkin ada, saya mudah-mudahan tidak ada di sini. Rajin sholat tapi suka stres, coba angkat tangan. Pura-pura. Jangan ada. Rajin sholat tukang marah ibu-ibu. Benar. Rajin sholat tukang merepet. Bapak rajin sholat tapi suka marahin keluarga. Baik-baik semua. Oh, pantas di sini majelis besar Kinca. Ini fakta. Banyak orang rajin sholat tapi faktanya begitu. Ini namanya sholat baru dikerjakan sebatas kewajiban. Makanya pada hari ini saya ingin datang kemari, saya ingin mari kita perbaiki sholat. Kalau kita baguskan sholat kita, pasti bagus hidup kita. Kita jaga sholat kita, dijaga Allah hidup kita. Do the best, you will get the best. Itu istilah orang Barat. Orang Sumatera Barat mengistilahkan macam itu. Ya, do the best, you will get the best. Kerjakan yang terbaik pasti dapat. Jadi kalau sholatnya asal-asalan dapatnya bor, sholatnya asal-asalan dapatnya bor, ya asal-asalan. Nah, oleh karena itu mari kesempatan ini, Ustaz kalau gitu bagaimana caranya? Ya ini, mudah-mudahan waktu yang sebentar pulang dari sini, mulai sekarang sholatnya bagusin, jangan sekedar menggugurkan kewajiban, harus bagus, harus baik. Istilah yang lebih keren lagi, harus khusyuk. Nah itu bukan sekedar sholat doang, tapi sholat yang bisa membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Yang ibu bilang tadi itu, pengen sukses. Siapa yang pengen sukses? Siapa yang pengen bahagia? Siapa yang pengen selamat dunia akhirat? Nanti bilang, bagusi sholatmu. Idza sholuha sa'irul amali. Kalau sholatnya bagus, bagus seluruh amalnya. Fa'anjaha wa aslaha. Fa'anjaha wa aflah. Barang siapa sholatnya bagus, seluruh amalnya bagus, dia akan bahagia selamat dunia akhirat. Tapi barang siapa yang sholatnya rusak, wa idza fasada sa'irul amali. Kalau dia sholatnya rusak, rusak juga kehidupan. Faqad khasara, faqad ghaba wa khasara. Sungguh dia akan rugi dan dia akan celaka. Nah jadi tidak sedikit kita lihat banyak orang yang rajin sholat, rajin sholat tapi masih stres. Rajin sholat berat kali cari rezeki, rajin sholat tapi suka marah-marah, rajin sholat tapi masih bikin maksiat, rajin sholat tapi bahasa kitanya kehidupannya menderita saja.
berarti ada yang salah dengan sholat. Bukan salah, saya kurang dalam mengerjakan. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita perbaiki sholat, pasti Allah akan perbaiki hidup kita di dunia maupun. Nah, saya mau tanya, siapa yang pengen masuk surga langsung? Pengen masuk surga langsung? Pasti semua. Apa syaratnya? Sholat dulu bagus. Bahkan dalam Al-Quran, orang yang sholatnya bagus itu masuk surganya bukan hanya langsung masuk surga yang paling tinggi. Apa surga yang paling tinggi? Apa surga yang paling tinggi? Firdaus. Dalam Al-Quran dikatakan orang yang sholatnya khusyuk itu masuk surga yang paling tinggi, namanya surga Firdaus. Itu lihat dalam surat Al-Mu'minun surat 23 mulai dari ayat 1 sampai ayat 1. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bahagialah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Di dalam Al-Quran ada dua ayat yang berbeda. Yang satu celaka, namanya fawailul lil musallin. Rajin sholat tapi celaka, namanya fawailul lil musallin. Rajin sholat hidup bahagia dunia akhirat, namanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, maka pada kesempatan kali ini apabila saya diundang kemarin, saya ingin kita baguskan semuanya. Bukan berarti saya sudah bagus sekali, tidak. Kita berusaha untuk bagus. Karena kalau nggak berusaha, kita bisa kita ajarkan sama anak-anak kita. Maaf Pak ya, saya mau tanya sama ibu-ibu. Anak kita ajar sholat kan, Pak? Ajar kan? Saya mau tanya, apakah anak kita sholat kita tengok? Benar nggak sholat? Berarti benar. Pacar itu jangan nyuruh sholat, tapi begitu anak sholat tidak diperhatikan. Karena kita lihat sujudnya takut, nggak pernah kita tegur. Kadang-kadang wudhunya nggak betul, nggak pernah kita tegur. Kadang-kadang maaf, ya dia sholat main-main, kita nggak pernah tegur. Nanti kalau gitu tidak kita bagusin, sampai dia tua, sholatnya tidak akan bagus kecuali dia bertobat, kecuali dia mau belajar lagi. Sayang. Semua orang pengen sukses. Tapi bakal sukses itu tidak mudah, betul. Semua orang pengen bahagia, tapi dapat bahagia itu tidak mudah, betul. Semua orang pengen selamat, tapi itu selamat tidak mudah. Tapi Allah kasih alat yang bisa bikin mudah sukses, bikin mudah bahagia, mudah selamat. Namanya apa? Namanya sholat. Cuman saya banyak tidak orang percaya. Banyak di antara kita sholat tadi, kalau sholat, sholatnya udah pas-pasan, terlambat. Apalagi Bu, kecepatan 100 km per jam. Wajahnya sholat tanpa ekspresi. Allah, ya Allah. Wudhunya pun masya Allah. Ambil air leparnya bukan tangan begini, 7 lembar begitu. Aduh, ya Allah, kadang-kadang ini orang seperti ini sayang. Sudah sholat tapi tidak banyak dapat manfaatnya. Nah sekarang pertanyaan Ustaz, bagaimana cara biar sholat kita bagus? Nah ini pekan mau pulang, bagaimana biar sholat kita jadi benar supaya kita bisa dapat kemudahan dalam kehidupan kita? Orang sholatnya bagus, rezekinya akan dimudahkan, pekerjaannya akan dimudahkan, rumah tangganya akan dimudahkan, hatinya akan diberi ketenangan. Apa lagi? Setiap dia ada masalah selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang lain selalu akan dihormati baik sama orang lain. Itu kalau sholatnya bagus. Ya saya dulu masih kecil ya, orang tua kita juga termasuk saya dari Aceh dan juga dari Padang. Dari bapak ditekankan sholat, dan ibu juga tahu merantau sholat, kalau jangan lupa dan baru sholat waktu. Jadi kita dulu resep merantau itu 3. Kata ibu saya itu 1, kamu jaga sholat. Yang kedua rajin. Yang ketiga jangan berdusta, jangan bohong. Pasti kau akan berhasil dalam hidup. Itu pesan orang tua saya itu Pak. Nggak tahu kita di sini merantau begitu juga sama orang tua kita. Saya kan salah. Nah sekarang bagaimana caranya Ustaz? Saya pengen sholat saya bagus. Bagaimana caranya? Yang pertama caranya Pak, biar sholat kita bagus. 1, persiapannya harus bagus. Apa persiapannya? Pertama, wudunya harus bagus. Karena wudu yang bagus, sholatnya akan bagus. Bagaimana wudu yang bagus? Wudu yang bagus itu wudu yang tenang. Jangan wudu
Ya, gitu. Mulut gini. Karena kalau bisa, bagus. Kalau puasa jangan. Hidung ambil air tak, disedot ke hidung, dibuang. Jangan digini doang. Ambil lagi, disedot supaya bersih hidung kita di sini. Ambil air, kaki lah, begini. Cuma digosok ini sampai dia gosok di mulut. Jangan sekedar dia baik, dilempar. Nah, begitu juga tangan, gosok ini sampai apa namanya, siku digosok. Jangan begini aja, kita sering begini, anaknya kita begini. Terus rambut kita 7 lembar, kalau airnya sedikit oke lah. Sekarang air kita banyak. Nah, ya sebab berurus kepala begini sampai ke belakang gitu. Semua apa namanya, kulit kepala ikut gitu. Maaf kaki ya, sering kita mau kaki. Ya, ini maaf saya tunjukkan. Ini kaki kayak gini aja nih. Belum? Begini aja. Kalau pakai keran, kalau pakai air, tidak. Jangan. Sayang. Harus apa? Nah, makanya kita dianjurkan, Pak. Kalau Bapak mungkin yang pernah ke Mekah, yang pernah umroh, itu semua masjid di Mekah maupun di Madinah pasti tempat wudhunya pakai tempat duduk. Pakai tempat duduk. Kenapa? 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 Supaya wudhunya duduk, supaya kita tenang, supaya ketika kita berwudhu kaki kita bisa kita ginikan dengan tenang gitu. Kalau begini kan tidak bisa, jatuh kita begitu-gitu. Betul? Nah, ini pesan saya panitia, coba nanti untuk 3 atau 4 di sini separuh, kasih tempat duduk gitu dari batu gitu. Nah, supaya kita wudhunya duduk dan kita jadi tenang dalam wudhunya. Kalau begini tidak tenang. Betul? Yang pernah umroh, masjidnya semua tempat duduk nggak wudhunya? Kita di Indonesia kenapa nggak dipakai? Nah, ini pesan saya di panitia di Pak Niko ya kan, katanya ketua pengumuman ini. Nah, ini coba kita amalkan supaya wudhunya tenang, karena wudhu yang bagus. Alhamdulillah. Ya, wudhu yang bagus itu sholatnya jadi bagus. Persiapan. Yang kedua, persiapan pakaian. Udah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau ibu-ibu aman. Kalau biasanya suka sholat pakai kaos oblong, jangan. Bukan tak sah, sholatnya sah, tapi nggak sopan menghadap Allah. Lihat surat ke-7 ayat 30. Allah mengatakan, ya dalam surat itu dikatakan apa namanya? Wahai Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah setiap kamu sholat. Dalam tafsir kullu masjidin itu artinya setiap mau sholat. Jadi yang indah-indah, yang bagus-bagus, ini kita enggak menghadap pejabat, pergi ke pesta, pergi jalan-jalan, bajunya bagus. Menghadap Allah yang kasih rezeki, kaos oblong, kadang-kadang ada robek-robek sedikit, belakangnya bintang. Tuhan yang kasih rezeki kita hadap, bukan gak sah-sah sholatnya, tapi nilainya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bilang sekali, surat 7 ayat 30, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyriku billahi la yuhibbul musyrikin. Wahai Bani Adam, pakailah khudhu zinatakum, pakai baju yang indah-indah, indah kulli masjidin, setiap kamu mau sholat. Nah, jadi sekarang cara ada baju khusus putih, bagus yang putih, ya coba. Ibu-ibu, insya Allah jangan lagi yang maaf yang tingginya udah hitam-hitam gitu loh, udah pikirkan yang bagus menghadap Allah. Karena Allah yang kasih rezeki. Kalau kita pakai baju bagus menghadap Allah, berarti kita sopan menghadap Allah. Tapi kalau kita baju pas lagi aku kasih rezeki, kok kayak gini mau menghadap Allah. Persiapan pertama wudhu yang bagus. Persiapan kedua baju yang bagus. Terus sekarang jangan sholat pakai kaos oblong lagi. Apalagi ke masjid pakai wangi-wangi yang bagus, yang the best menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tepat waktu. Bu, Pak, sholat tepat waktu sama sholat di akhir waktu nilainya bagi langit dan bumi. Waktunya kan, ya, sholat tepat waktu 5 menit juga. Sholat di akhir waktu kan 5 menit juga.
Jadi mulai sekarang Pak, latihan sholat. Ibu-ibu pesan saya latihan sholat. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung segera siap-siap berwudu, siap-siap pakai pakaian. Bagi laki-laki bawa bapak ke masjid. Ustaz, di rumah kan boleh sholat laki-laki, boleh, tapi nilainya 1. Yang kedua, sholat di rumah, bagi orang itu tidak butuh Allah. Orang yang sholat di masjid bagi laki-laki, perempuan yang sholat terlambat terus tidak tepat waktu, itu berarti tidak butuh Allah. Loh, kok kayak gitu Ustaz? Kecuali uzur, dia sakit atau dalam perjalanan. Kenapa? Pertanyaan saya lupa. Azan itu yang manggil siapa? Azan itu yang manggil siapa Pak? Siapa yang mengimbau? Siapa yang mengimbau? Allah. Berarti kalau Allah panggil kita, kita nggak datang, berarti apa? 2 kemungkinan. 1, tak suka Allah. 2, nggak butuh Allah. Betul. Ada orang kita panggil nggak datang. 2 kemungkinan. Dia nggak suka kita. Atau yang kedua, dia nggak butuh kita. Betul loh? Pak, pernah Bapak Ibu panggil orang nggak datang, kecuali dia sakit atau apa? Pertama dia nggak suka, kedua dia nggak butuh. Nah kalau kita nggak suka Allah, kata Allah, barang siapa yang nggak suka ketemu aku nggak suka ketemu dia. Kalau kita nggak butuh Allah, Allah pun nggak butuh kita. Makanya pesan saya sekarang Bu, mulai sekarang Pak, sholat di azan, Allah yang manggil datang. Dipanggil Allah kita datang. Dipanggil Allah azan kita datang. Dipanggil Allah azan kita datang. Satu waktu kita butuh Allah, kita angkat tangan, kita panggil Allah, Allah pun akan datang. Mungkin selama ini banyak orang, Ustaz saya mau doa kok jangan terkabul, Ustaz kalian perbaiki soal. Jangan kau dipanggil Allah kau jarang datang. Dipanggil kau tak datang, dipanggil kau tak datang. Akhirnya kau ketika kau butuh Allah, kau panggil Allah, kau tak datang pertolongannya. Jadi pesan saya semua di sini. Barang siapa yang mau doanya dikabulkan, barang siapa mau cepat terkabul doanya, ketika dipanggil Allah datang dengan apa? Mengerjakan sholat. Ibu-ibu mulai sekarang latihan sholat tepat waktu. Tinggalkan dunia. Dunia ini kecil Pak, bakal kita mati, kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan semua dunia ini. Tapi begitu kita tinggalkan dunia untuk menghadap Allah, lihat begitu kita ketemu Allah, Allah senang sama kita. Insya persiapan ketiga tepat waktu. Persiapan yang keempat, sholat yang bagus apa? Tinggalkan yang bisa mengganggu sholat. Apa ini sekarang nih, maaf ya. Nih, matikan. Kalau tidak silent, ini lagi sholat, bunyi tone. Kadang-kadang bunyinya pusing pula lagi. Bisa musuh nggak kalau bunyi hidup? Makanya mulai sekarang matikan. Boleh, nggak apa-apa kita putuskan, tapi kita harus tahu itu mau sholat matikan. Kadang-kadang imam sudah suruh, banyak orang sih. Apalagi di rumahmu ada TV, matikan TV. Ada radio, matikan radio. Ada kompor, matikan kompor. Anak nangis, istri ngomel, jangan Pak. Kalau sholatnya udah kita di ibu-ibu lagi masak, itu mau sholat azan matikan kompor. Kalau sholat hidup kompor nggak mungkin khusyuk Pak, nggak mungkin. Kepalanya ingat kompor, meledak. Kadang-kadang maaf ibu-ibu saking ininya sholat itu lagi nonton hidup TV-nya dihidupkan supaya getar. Ya Allah. Terus sholatnya kadang-kadang lagi waktu iklan. Iklan pertama ibu-ibu pakai dulu. Iklan kedua pakai mukena di depan TV. Iklan ketiga tentang sajadah. Iklan keempat baru sholat. Cepat takut. Iklan kelima sudah selesai sholat. Jadi berarti orang tidak butuh Allah. Nah, jadi pesan saya 4. Pertama, persiapkan sholat dengan baik. 1 apa tadi persiapannya? Wudu yang bagus. 2, pakaian yang bagus. 3, waktu tepat waktu. 4, tinggalkan hal-hal yang mengganggu sholat kita menjadi tidak khusyuk. Sudah selesai pertama, baru 1. Yang kedua, niat yang bagus ketika sholat. Ini saya ajarkan sedikit, mudah-mudahan bisa diamalkan. Nggak sulit. Selama ini banyak orang niat sholatnya maaf cuma mengumpulkan kewajiban. Sekarang diubah, bukan mengumpulkan kewajiban. Niat sholatnya 3. 1 supaya disayang Allah, ini semua sama-sama.
disayang Allah. Yang pertama. Ya maaf ya, kadang-kadang kita ngajarin anak kita kadang salah gitu. Nah, kamu sholat nak. Kalau nggak sholat kamu nanti masuk neraka. Betul? Kalau kamu nggak sholat Tuhan marah. Dia bayangkan Tuhan itu kayak emaknya, kayak bapaknya, tukang marah aja. Mulai sekarang kan gitu Pak. Nak sholat nak, supaya kita disayang Allah. Anak-anak umur 5 tahun disayang Allah nanti nggak? Bau. Anak-anak umur 5 tahun konsep sayang paham nggak? Paham. Tapi konsep neraka paham nggak? Apalagi nak sholat wajib. Ditanya sama anak kita, Pak, wajib itu apa? Wajib itu kalau mau kerjakan kau berpahala, mau tinggalkan kau berdosa. Tanya lagi anak kita, Pak, pahala itu apa? Dosa itu apa? Pahala itu kalau kerjakan kau masuk surga. Dosa itu kalau kerjakan kau masuk neraka. Tanya lagi, surga itu apa? Neraka itu apa? Surga itu tempat yang itu aku ini pokoknya apa? Neraka itu api ini. Tanya lagi anak kita, Mama, Papa udah ke neraka, ke surga belum? Panjang ceritanya, panjang jawabannya. Tapi kalau kita bilang, nah kita sholat supaya disayang Allah, anak-anak ngerti nggak? Kalau disayang Allah gimana? Disayang Allah, nanti kita dijaga, doa kita dikabul. Seperti Mama sayang sama kamu, seperti Papa sayang sama kamu. Kalau Papa sayang sama kamu, Papa akan jaga kamu. Kamu minta Papa bantu, Papa lindungi, Papa beri. Jadi mulai sekarang Pak ngajar anak kita kayak gitu. Sama-sama semua. Untuk apa kita sholat? Atau supaya disayang Allah. Jadi niat sholatnya, Bu, ketika mau sholat di dalam hati. Ya Allah, aku sholat zuhur ini, sholat asar ini, sholat maghrib ini, sholat duha ini, supaya engkau sayang sama aku. Begitu Pak. Itu niat di sini. Saya mau tanya Pak, kalau niat sholatnya mengukurkan kewajiban, dapatnya apa? Kan inamal a'malu binniyat kata Nabi. Kalau niatnya mengukurkan kewajiban, maka selesai sholat dapatnya apa? Gugurnya kewajiban. Betul, karena inamal a'malu. Kalau niat sholatnya mencari disayang Allah, habis sholat dapat apa? Dapat sayang. Maka mulai sekarang niat kita, bukan hanya sholat, apa aja? Puasa untuk cari sayang Allah, sholat, ngaji, bersedekah, semuanya haji cari ridho Allah. Ridho itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sayang. Ridho itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Sayang. Jadi sholat supaya disayang. Kalau kita bilang cari ridho, anak kita mungkin belum ngerti. Tapi kalau dibilang supaya Allah sayang, anak kita berarti Allah maha. Berarti Allah maha. Yang kedua, yang sholat kita bersyukur. Apa bersyukur? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Niatnya bersyukur. Anak-anak ngerti nggak bersyukur? Bersyukur itu bahasa Indonesia apa sih? Bersyukur itu bahasa Indonesia apa sih? Berterima kasih. Anak-anak ngerti terima kasih? Nah, Allah sudah banyak kasih nikmat sama kita. Kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah melalui sholat. Bunyi ayatnya, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika. Sungguh kami telah beri nikmat yang banyak, maka sholatlah karena Tuhan dan berkorbanlah. Jadi itu Pak. Jadi mulai sekarang. Nah kalau niatnya untuk bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau niat bersyukur ditambah nikmat. Yang ketiga, niat sholat kita adalah supaya ditolong Allah. Nah bahasa Indonesianya di dalam hati. Yang biasa pakai usul Islam, kata yang biasa pakai usul siapa itu? Oh itu udah pakai usul itu. Nah nggak apa-apa. Muhammadiyah banyak sih. Kalau di sana itu kalau tak pakai usul Muhammadiyah, kalau usul itu gitu kan. Nah sama, sama. Yang tak betul tuh, yang tak sholat gitu. Nah ini alhamdulillah di sini tak pakai usul juga. Niatnya di sini dalam hati. Bagaimana niatnya? Sebelum zuhur di sini Bu, kalau dalam kita, ya Allah, aku sholat zuhur ini 4 rakaat supaya Engkau sayang sama aku.
untuk bersyukur kepada dan memohon pertolongan. Ini sih ya. Coba sama-sama semuanya. Ya Allah, aku sholat zuhur ini, aku sholat asar ini, aku sholat isya ini 4 rakaat supaya Engkau sayang sama aku, untuk bersyukur kepadamu, untuk memohon pertolongan. Masuk di dalam. Jadi untuk apa sholat? Supaya disayang, berterima kasih, bersyukur, supaya ditolong. Masuk. Wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 193. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat sarana untuk minta. Yang kedua tadi sholat sarana untuk yang pertama tadi sholat untuk mencari rahmat, mencari ridho supaya disayang. Selama ini niatnya sih apa? Bu, niatnya apa? Ya Allah, aku sholat menggugurkan kewajiban. Habis sholat dapat apa? Dapat apa? Kewajibannya. Kalau niatnya disayang, dapat sayang. Niat bersyukur ditambah nikmat. Niatnya ditolong, akan selalu ditolong. Siapa yang untung? Kita semua. Ini sholatnya jadi semangat. Bisa? Yang kedua, perbaiki niat. Satu tadi apa? Ulang lagi. Belajar ini bukan ini mau sudah betul. Satu tadi apa? Baguskan persiapan sholat. Yang kedua, baguskan niat. Nah, baru yang ketiga. Ini saya baru kasih level 1 dulu. Ini sebenarnya sholat ada level 3. Ini saya level 1 aja. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu latihan sholatnya, gerakan dan bacaannya dengan tenang dikendalikan oleh pikiran. Selama ini banyak kita sholat nggak dikendalikan oleh pikiran. Apa? Namanya refleks. Refleks apa? Pikirannya blank kemana-mana. Badannya sholat, mulutnya sholat, pikirannya kemana-mana. Ke pasar, ke pekerjaan, ke masakan, semua. Dia sholat, mulutnya baca, badannya bergerak. Saya pikir orang sholat kayak gini nilainya nol. Allah bilang dalam ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kau dekati sholat, jangan kau kerjakan sholat dalam keadaan mabuk sampai kau mengerti, kau faham apa yang kau ucapkan atau apa yang kau kerjakan. Jadi selama ini orang yang sholat pikirnya kemana-mana. Kalau dalam ayat ini sama dengan orang sholat yang mabuk. Orang sholat mabuk nilainya 0. Nilainya nol, nggak ada di hadapan Allah. Rugi. Oke, yang ketiga, sholat yang bagus sama terus sekarang. Ini saya ajar semua lihat sini. Lihat cara sholat, lihat dulu semua tenang, gerakannya tenang. Gerakan yang tenang itu bagaimana? Ini mesti dicontohkan. Kalau nggak dicontohkan susah. Kita gerakannya tahu caranya. Nah, gini Pak, ya. Yang tenang Bu, tenang. Allah, tenang contoh. Jangan lagi, Allah bukan. Betul? Gimana? Allah. Sama-sama coba kita tangan. Allah. Tenang. Jangan dibanting. Rukuk macam dulu. Nah ini kalau panitia. Nah rukuk macam dulu. Ini mesti dipraktekkan. Kalau ini ilmunya nggak dipraktekkan susah. Nah rukuk juga sama Bu. Jangan dibanting macam itu. Nah sering kita banting begini. Sami Allah mana? Kalau pas. Gitu-gitu tangannya lagi. Tenang. Orang sholat tenang itu berarti gerakannya diatur oleh pikiran. Tapi kalau sholatnya buru-buru, ini pikirannya kemana-mana. Nah, udah begini, rukuknya gimana? Allah tenang, turunkan punggungnya. Lurus macam. Begitu juga yang tidak. Sami Allahu liman hamidah. Tenang, turunkan. Jangan macam pol, nanti terus kadang-kadang tangannya begini, ngapain? Bisa dipahami? Begitu juga sujud tenang, taruh badan kita. Begitu bangkit semuanya dikerjakan atas perintah pikiran. Ini kalau nggak dilatih susah bro. Setan masuk, sengaja dia goda kita. Nah tahunya orang itu nggak rusuk, dia gerakannya mulai cepat, itu berarti pikirannya terbang kemana-mana. Tapi kalau gerakannya tenang, apa?
dari gerakannya. Kita lihat gini. Oh, gerak. Oh, ini lagi dia bisa. Tapi kalau mulut ini. Nah, sekarang itu gerakan. Bacaan juga sama, Pak. Bacaan itu tenang. Ini sholat sir ya. Ya, jangan contoh selama ini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan. Ini buru-buru tidak. Kita menghadap Allah itu mesti tenang seperti orang ngomong. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi wa bihamdihi. Tenang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sholat sir ya, sholat sendiri. Kalau berjamaah itu imam itu memang harus dikeraskan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau sholat kita tenang gini Pak, kalau kita hitung-hitung, saya udah penelitian. Kalau orang sholatnya tenang, gerakannya maupun bacaannya tenang, minimal bacaannya ruku 3 kali tasbih, sujud 3 kali tasbih, semuanya minimal itu 4 sampai 5 menit 2 rakaat. Kita sudah penelitian. Kurang dari 4 menit 2 rakaat terlalu cepat. Suratnya langganan, Qul huwal asri. Betul? Selama ini suratnya apa? Qul huwal asri itu kan? Gak ada masalah, tapi tenang. Ini kalau ada waktu sebenarnya saya ingin tunjukkan. Ya ini sebenarnya ya tidak sulit. Ya asal kita tahu sekarang ada rem. Setiap baca ada rem. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Milkus samawati wa milkul ardh wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal a'la. Kalau kita ini apa? Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tenang Pak bacanya Bu. Makanya anak kita sholat didengar, ditengok. Kalau pulang itu cepat nak. Kalau pulang cepat. Rasulullah pernah nengok sahabat sholat itu cepat, disuruh ulang. Ulang disuruh 3 kali Rasulullah ulang. Ya Rasulullah saya kata seperti apa? Langsung ditunjukin oleh Rasul cara sholat itu. Jadi mulai sekarang kalau kita punya anak dari kecil kita kontrol sholat. Bukan hanya sekedar disuruh sholat. Kita lihat, oh ini gerakan, nah kamu tahu cepat. Kita sholat menghadap Allah. Kan niatnya mau diapain? Mau disayang. Kedua mau bersyukur. 3 supaya kalau sholatnya buru-buru gimana mau disayang? Kalau cepat-cepat, udah nggak konsentrasi cepat lagi. 3. 1 apa tadi? Persiapan yang bagus. 2 apa tadi? 2 apa tadi? Ya, niatnya yang betul. 3 gerakan dan bacaan yang benar. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah lakukan yang 3 ini, sudah bapak-bapak sholat khusyuk level 1. Ini namanya sholat orang beriman. Sholat yang benar itu ada 3 tingkatan. Sholat orang beriman, sholat orang bertakwa, sholat orang muhsinin. Kita beriman aja udah bagus. Yang tadi tuh sudah sholatnya di masjid, wudhunya yang bagus, pakaian yang bagus, orang beriman tuh begitu. Niatnya sudah bagus, gerakannya tenang, pikirannya fokus, itu sholat orang beriman. Mau
Saya mau tanya sama ibu-ibu Bapak. Selama ini kita dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib harus kata Nabi, kalau sholat bersama berimam atau berjamaah, fal khafif. Tapi kalau mau sholat sendiri, tidak sholat ahadukum wahdah, fal yutawwil ma yasha. Kalau kamu sholat sendiri kata Nabi, panjangkan hati kamu. Dari kita sayang, maaf ya, kita sholat sendiri itu selalu juga cepat-cepat. Jangan Pak, begitu sholat sendiri tambah doa-doa di dalamnya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, selama ini kita dalam berdoa mana lebih banyak? Di luar sholat atau dalam sholat? Coba jangan jujur. Dalam sholat atau di luar sholat? Dalam sholat atau luar sholat? Dalam sholat. Yang terbaik doa itu Pak di dalam sholat Pak. Nah ini kan kita jarang berdoa. Sholat sunnahnya 2 rakaat 2 menit, habis sholat sunnah doanya 15 menit. Aneh. Bukan tak boleh berdoa di luar sholat, tak boleh tambahan. Tapi doa dalam sholat itu doa yang terbaik. Makanya pesan saya untuk masuk level kedua sekarang sholat sunnah tambah doa. Dalam sujud coba tambah. Apa tambah? Rabbana atina fid dunya boleh dibaca dalam sujud Pak. Sholat sendiri boleh. Kalau sholat berimam jangan ikut imam. Imam naik, selesai kita selesai. Kalau sholat sendiri latihan. Rabbana atina fid dunya, Rabbi shrah li sadri, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbana hab lana min azwaj. Semua doa-doa dalam Al-Qur'an boleh dipakai dalam sujud. Cuma jarang kita pakai. Kata Nabi Pak, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthir fihi doa. Orang yang paling dekat dengan Tuhannya saat dia sedang sujud dalam sholatnya, perbanyak doa dalam sujud itu. Tapi sholat wahdah sendiri, sholat sunnah. Coba sekarang latihan Pak. Ini pesan saya kepada ibu bapak ini belum bicara diajarkan di sekolah karena diajarkan cuma sholat berjamaah doang, sholat sendiri nggak pernah diajarin. Yang tadi itu sholat berjamaah, biarkan paling khafif, yang ringkas, tapi sholat sendiri. Rasulullah Pak kalau sholat malam Pak, ya sujudnya, rukuknya, i'tidalnya, duduk di antara 2 sujudnya kira-kira sebanyak 50 ayat kalau dibaca. Di berapa? Rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, duduk di antara 2 sujudnya hampir sama selama 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira berapa menit? Pak, 50 ayat terbaca kira-kira berapa menit? Coba kira-kira ya. Ada 5 menit? Buatlah 5 menit. Rukuknya 5 menit, i'tidal 5 menit, sujud 5 menit, duduk di antara 2 sujud 5 menit, sujud lagi 5 menit, berdirinya berapa? Buatlah 5 menit. Bagi 1 rakaat berapa? 1 rakaat berapa? 1 rakaat berapa? 5 kali 6 berapa? Setengah jam. Berapa rakaat Bu? Makanya Rasulullah itu Pak kalau sholat malam gak pernah ngajakin orang. Kenapa? Gak ada yang kuat. Ya kita nggak usah gitu-gitu amat lah, kurang dikit lah. Kalau nanti 1 rakaat berapa tadi? Setengah jam. Kita nggak usah 1 rakaat 10 menit lah. Berarti kalau 1 rakaat 10 menit 2 rakaat berapa ya? Mari pesan saya, mulai sekarang ibu-ibu coba latihan berdoalah di dalam sujud setiap sholat sunnah yang panjang, duha, sholat malam, atau sholat ba'diyah itu kan panjang waktunya. Latihan coba berdoa dalam sujud. Mulai sekarang tarik doa yang ibu hafal apa aja dalam sujud. Apa yang hafal? 1, Rabbana atina hafal nggak? Oke. Apa lagi? Rabbi ighfir li wa li walidayya hafal nggak? Pakai dalam sujud. Itu dari Quran. Rabbi ighfir li. Jadi semua doa dalam Quran boleh dipakai dalam sujud. Bapak-bapak nanti coba buka buku tafsir. Coba catatan di rumah yang punya buku tafsir. Buku tafsir yang ada hadisnya itu banyak. Ada Qurtubi, ada Tabari, ada Ibnu Katsir. Yang paling terkenal di kita tafsir Ibnu Katsir. Pernah dengar? Tafsir Ibnu Katsir? Ya, ada Tabari itu jarang diterjemahkan. Ada satu lagi namanya Qurtubi itu juga jarang diterjemahkan. Yang banyak terjemahkan
terjemahan di Indonesia itu adalah namanya tafsir Ibnu Katsir, banyak hadis-hadis. Bukan nanti surat 5 Al-Maidah ayat 118. Bukan nanti surat 5 ayat 118. Di situ ada doa, bunyi doanya apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika kau siksa mereka, artinya lihat, maka sungguh mereka adalah hamba-Mu, tapi kau maafkan mereka, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa adalah doa Nabi Isa. Doa Nabi Isa. Dalam ayat itu doa Nabi Isa, tapi dibaca Rasulullah dalam sholat malam, padahal itu dibaca dalam setiap rukuk dan sujudnya sampai pagi. Ya Rasulullah membaca ayat ini sampai pagi di setiap rukuk dan sujud. Abu Hurairah ngomong, ya Rasulullah, saya lihat, aku dengar engkau sholat malam dari malam sampai pagi setiap rukuk dan sujudmu, kau baca doa itu. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku minta syafaat buat umatku. Jadi boleh Pak membaca doa dari Tuhan di dalam apa? Rabbana atina fid dunya pakai dalam sujud. Rabbana hab lana min azwajina pakai dalam sujud. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Kalau ibu sekarang latihan semua doa pakai dalam sujud, nanti sholatnya terasa asik. Coba sekarang. Ustaz, saya hafal doa ada 15 atau 16. Oke, sholat 2 rakaat ada berapa sujudnya? Sholat 2 rakaat ada berapa sujudnya? 4. Berarti kalau kita punya 16 doa, berarti setiap sujud berapa? 4 cici. Sujud pertama baca 4, sujud kedua baca 4 lagi, sujud ketiga baca 4 lagi, sujud keempat baca 4 lagi. Dicicil. Jangan sujud terakhir doang 16, panas nanti keningnya. Dicicil. Enggak apa-apa. Nah ini saya bilang ini jarang kita dikasih tahu. Kita hanya diajarin sholat yang ringkas, sholat berjamaah. Tapi sholat sendiri yang panjang-panjang kita jarang diajarin. Nah ini pesan saya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mulai sekarang setiap sujud doanya panjang, lihat nanti doa-doa itu lebih cepat terkabul. Saya mau tanya sama ibu-ibu, mana lebih cepat doa kita dikabulkan, lagi ketemu atau lagi tidak ketemu? Bu, kalau kita ketemu orang Pak, ketemu, sampaikan permintaan kita, mana lebih cepat dikasih, dikabulkan, kita sampaikan langsung, atau nanti udah di luar kita telepon, mana lebih cepat dikabulkan? Mana bisa berubah? Begitulah sholat. Lagi sholat kita ketemu, apalagi sujud paling dekat, sampaikan banyak-banyak. Di luar sholat kalau belum ada tambahan. Oh ya tadi ada kelewat tambahan. Ini pesan saya sama di rumah ini. Jadi di masjid ini mulai sekarang sholat sunat sendiri. Perbanyak doa dalam. Kalau hafal 20, berarti 5. 2 rakaat cukup, nggak apa-apa. Kalau bisa 4 rakaat, bagus lagi. Bisa 6 rakaat, tadi bagus. Ustaz, saya hafal 30 doa, baca 6. Ustaz, saya hafal 40 doa, baca 7. Bisa begitu. Nanti lihat Pak, sujudnya akan terasa asik. Doa-doa habis itu akan terkabul. Insya Allah. Nah yang terakhir, Ustaz, saya nggak hafal doa dari Quran, betul? Iya dong Ustaz, saya cuma hafalnya Rabbana atina fid dunya. Hafalnya apa lagi? Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Apa lagi Bu? Udah Ustaz cuma 2 yang hafal, yang lain nggak hafal. Nggak apa-apa Bu. Ustaz, gimana kalau saya nggak hafal doa dari Al-Quran? Bu, pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati. Bisa nggak? Sujud dalam hati itu artinya mulutnya nggak begini, nggak bergerak, dia dalam hati situ. Saya bertanya kepada ibu bapak, Bu, bahasa hati Allah dengar nggak? Bisikan hati Allah tahu nggak? Sudah sekarang Ustaz, saya nggak apa-apa. Dalam hati udah sujud itu kita apa? Ya Allah dalam hati ini jangan disebut, batal. Sholat sunnah sendiri dalam sujud. Ya Allah, anak saya kok bandel banget ya Allah, tunjuk ya Allah, jadikan dia anak yang soleh. Kalau ibu hafal doanya ada Bu, Rabbi habli minas sholihin ada, atau ada yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal ada, tapi saya nggak hafal itu Ustaz. Saya hafal Indonesia dalam hati kita sekarang sujud.
lagi ya Allah. Jangan kasih dia ya Allah, tunjuki hatinya. Dalam hati. Ngerti Allah Bu? Ngerti Allah Bu? Pernah dipakai kan? Jangan. Ini saya kasih. Mulai sekarang sholat sunatnya sendiri, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, perbanyak doa dalam sujud. Tak hafal dari Al-Quran, pakai bahasa sendiri, tapi dalam hati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah 50 ayat 16. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami ciptakan manusia, kami mengerti bisikan hatinya, kata Allah. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena aku, kata Allah, lebih dekat kepada hamba-Ku daripada urat lehernya sendiri. Jadi Allah mengerti bahasa hati. Bu, mulai sekarang pakai doa itu dalam sujud. Apa yang minta untuk kepentingan dunia akhirat? Sujud pakai. Apa aja? Anak kita ajarin. Nah, ketika kamu ujian, nah, kita banyak-banyak dalam sujud. Oh, mudahkan ujian ya Allah, biar aku bisa lulus ya Allah. Kita dalam sujud, kita semua dalam sujud. Supaya ternyata sholatku hebat loh, ternyata sholatku tak kabur loh, ternyata sholatku diberi kemudahan, maka dia akan semangat sholatnya. Selama ini kita biarkan dia sholat, kita ajarkan tempat yang lain dia. Tidak kita ajarkan sholat dengan benar. Kalau kita ajarkan sholat dengan benar, terus Allah kabur doa. Sekali dikabur, dua dikabur, 4 terkabur, 10, 20, 30, 100, 200. Akhirnya apa? Anak kita menjadi butuh sholat. 3 saya ajarin. 1, sholat berjamaah tapi tetap khusyuk. Yang kedua, sholat sendiri, perbanyak doa dalam sujud. Apa Bu? Doa dalam sujudnya gimana? Dari Al-Quran. Kalau nggak apa? Iya, pakai dalam hati. Nah, yang terakhir ini pesan saya. Yang terakhir Bu, ini namanya doa, Bu, ini namanya sholat sesuai dengan kebutuhan. Bapak-bapak menghadapi masalah yang berat, ibu-ibu menghadapi masalah yang berat, langsung ambil wudu 2 rakaat, doa dalam sholat itu. Namanya sholat sesuai kebutuhan. Nah, ini cara kita pakai. Kalau tadi kan sholat yang rutin, duha, ba'diyah, terus apa tadi? Qiyamul lail, atau tahajud, itu sholat yang rutin. Ini sholat khusus sesuai dengan kebutuhan. Tiba-tiba di waktu siang, ibu-ibu sekarang ini menghadapi masalah yang berat, harus mengambil pilihan, harus menentukan sesuatu, harus butuh sekarang jawabannya, butuh sekarang pertolongannya. Berwudu, ambil 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Namanya bisa sholat hajat. Yang kedua, namanya bisa sholat istikharah kalau dia begini. Coba latihan mulai sekarang. Setiap ada kebutuhan apapun, ambil wudu 2 rakaat langsung. Nggak apa-apa Pak, habis zuhur boleh, waktu duha boleh, kalau waktu asar jangan, karena waktu asar itu dilarang sholat. Habis maghrib boleh, habis isya boleh. Kalau habis asar gimana Ustaz? Ya zikir saja, doa. Karena habis asar nggak ada sholat sunnah. Ya, jadi waktu duha bisa, maksudnya setelah matahari terbit sebelum, terus waktu habis duhur bisa, terus habis maghrib, habis sahur. Apa Bu? Namanya kalau nggak sholat hajat, sholat apa? Sekarang, mulai sekarang Pak, setiap kebutuhan apapun, mendadak, buru-buru, segera ambil wudu 2 rakaat, sholat. Nah, ini cara kita pakai. Kalau ini makanya Rasulullah itu Pak, setiap ada masalah yang berat langsung berwudu 2 rakaat, langsung sholat. Tidak lama kemudian terkabul doa, dimudahkan urusan. Saya ajarkan itu. Nah tadi yang diperbanyak ya sujudnya lagi, sama kayak tadi sujudnya minta sesuai dengan keinginan. Apa tadi sujud? Ya Allah saya berat kali ini ada masalah ini. Tolong ya Allah menghadapi masalah ini. Mintanya kapan? Sujud. Pakai bahasa apa tuh? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Di mana? Di luar kamar untuk sama. Dulu pakai kulur walas dengan apa? Rukuknya agak lama dikit, baca 10 kali tasbih, sujudnya baca 7 kali 10 kali tasbih, baru berdoa setelah pas lagi sujud itu. Setelah baca subhana rabbil a'la, baru baca doa. Rakaat kedua itu juga, setelah subhana rabbil a'la, tambah doa. Minta, coba lihat. Nah kalau kayak gini kita pakai, berarti apa? Sholat dipakai dalam kehidupan. Lihat nanti efek sholat.
hati tenang, doa dikabul, banyak kemudahan. Akhirnya kita menjadi butuh sholat. Setiap ada masalah apa? Sholat. Setiap masalah apa? Pakai sholat. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu. 3 saya sudah ajarkan. Bungkus, bawa pulang. Amalkan, ajar sama anak-anak. Ada yang susah? Ada yang susah? Ada yang aneh? Gak ada yang aneh, belum dengar aja. Gak ada yang aneh, orang soalnya gitu juga, bacaannya gitu juga, gerakannya tapi apa? Dalamnya deh, ada kebutuhan kepada Allah dalam sholat. Insya mudah-mudahan sedikit kita ulangkan sekali lagi. 1. Persiapan yang bagus. Apa persiapan yang bagus? Wudu yang sempurna. Kata Nabi, siapa yang menyempurnakan wudu, kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul, Allahumma ja'alni tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, silahkan masuk surga yang bagaimana yang telah wudu bagus. Gosok semuanya. 2. Pakaian yang indah. Bagi laki-laki usahakan kalau ke masjid pakai minyak wangi. Kalau ibu ke masjid jangan pakai minyak wangi. Nah, tergantung sama bapak. Di rumah boleh. Nah, 3. Sholat tepat. Bapak-bapak harus. Orang yang nggak mau sholat tepat waktu, bagi laki-laki 3 ke masjid. 1 nggak suka Allah, 2 nggak butuh Allah. Kalau kita tak suka Allah, Allah nggak suka kita. Man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka ketemu Allah, Allah suka ketemu dia. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Kalau tak suka ketemu Allah, Allah pun tak suka ketemu dia. Jadi kalau kita tak suka, Allah nggak suka. Yang kedua udah butuh Allah. Kalau kita tak butuh Allah, Allah butuh kita. Maka yang ketiga, sholat tepat waktu. Latihan belajar karena kita Pak. Setiap azan bawa ke masjid. Ibu-ibu azan sholat di rumah tepat waktu. Dan yang keempat, siapa nama? Tinggalkan hal-hal yang mengganggu sholat yang khusyuk. 1. Yang kedua, niat. Apa niatnya? Ya Allah, sengaja aku sholat ini untuk cari ridho atau sayang. 2. 3. Supaya selalu ditolong. Niatnya mulai sekarang coba latihan. Ibu-ibu kalau niatnya benar bisa nangis sholat. Terus aja loh. Dalam hati, ya Allah, aku ingin disayang olehmu dengan sholat ini. Aku ingin bersyukur ya Allah. Aku ingin memohon tolong. Udah masuk coba takbir Allah. Itu kalau niatnya benar bisa nangis. Lain kita terasa kita. Nah yang ketiga sekarang. Mulai sekarang bacaan dan gerakan harus tenang, dikontrol oleh sekaligus pahami makna bacaan. Insya Allah kalau ini sholatnya, habis itu pas sholat sunat perbanyak doa dalam sujud. Dari Quran, tak hafal dari Quran boleh dalam hati bahasa sendiri. Yang ketiga yang terakhir, setiap ada masalah wudu 2 rakaat. Wudu habis itu sholat 2 rakaat. Banyak-banyak berdoa dalam sujud sesuai dengan permintaan kita. Lihat nanti, maka masalah kita akan banyak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau kita sholat berjamaah, bagaimana kalau imamnya yang terlalu cepat untuk melaksanakan sholat? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali pula saya pikir ini gimana kalau makanya kalau jadi imam itu bapak-bapak harus orang yang paham sholat yang bagus. Kalau nggak bahaya nanti. Karena kalau imam rusak sholat itu semuanya. Oke, sekarang kita udah nggak usah bermain. Bagaimana caranya triknya? Ada triknya Pak. Begini, triknya tetap sholat yang tenang. Kalau bapak-bapak biasa baca tasbih 3 kali. Subhanallah rabbiyal azim, baru sekali imamnya bangkit sudah ikut bangkit. Jangan dipaksa 3 kali menjadi kita cepat-cepat, jangan. Biar dapat sekali Pak. Imamnya bangkit, intidal sami
Kita baru Maliki Yaumiddin, dia udah rukuk. Bisa jadi kan? Nah kalau kayak gini kondisinya Pak, nggak usah khawatir. Ya, Bapak ikut imam saja, dosa ditanggung oleh imam. Walaupun ada mazhab lain mengatakan kalau imam sudah ugal-ugalan, kita mufaraqah. Mufaraqah itu artinya pisah dari imam. Itu kalau saatnya di ujung-ujung Pak, di tengah jangan. Di ujung kan nggak ada masalah kalau kita mufaraqah karena kita di ujung. Tapi kalau di tengah nggak apa, ikut saja, dosanya ditanggung oleh imam. Ya tetap aja ikut imam. Kalau kita baru ikut gimana? Mau kita teruskan nanti sudah ada. Ya, jadi gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau udah tahu dari imamnya, khusus Al-Fatihah cepat dikit. Ini imam ini cepat harus cepat. Khusus untuk dia akan kita cepatin Al-Fatihah. Kadang-kadang kita udah tahu, oh ini imamnya pasti cepat, akan cepatkan. Jadi gitu. Makanya kita jadi imam, ya pesan saya supaya jadi imam. Ketika tiga rakaat kita baca Al-Fatihah, jangan langsung sujud, jangan langsung rukuk. Setelah kita baca amin, tunggu sejenak karena orang mungkin masih Maliki Yaumiddin. Kita bangkit duluan, kita baca, kita walaupun amin, orang itu belakang, kita baru imam Maliki Yaumiddin, makmum baru baca Bismillah ya. Makanya tunggu sejenak kalau jadi orang yang mengerti itu begitu dia baca amin, kalau dia imam yang mengerti, dia tunggu sebentar, baru dia rukuk supaya makmumnya lengkap baca itu bagi imam yang mengerti. Cuma kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang ada yang tidak mengerti. Dia bikin dia sholat sendiri, dia kubur aja. Kadang-kadang kita nggak pernah jumpa sama imam. Dia rukuk, kita baru Al-Fatihah, kita baru selesai, dia udah iktidal, kita rukuk, dia iktidal. Kita mau iktidal, dia sujud, kita sujudnya dulu, akan puntah-puntah. Nah itu gawat. Ini imam udah ugal-ugalan. Kalau imam udah ugal-ugalan bahaya, senabrak. Gitu Pak, itu tekniknya. Yang penting tetap sholat yang tenang. Karena kata lain katakan, idza ataitum sholat fa'alaikum bisakinah. Apabila Anda sedang mengerjakan sholat atau mengerjakan sholat, kerjakan dengan sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Tak boleh buru-buru. Karena begitu buru-buru setan masuk. Ata'anni minallah, yang saya lain, wal ajalah min setan. Tenang itu datang dari Allah, buru-buru datang dari setan. Jadi kalau kita sudah mulai sholat yang buru-buru, berarti sudah kemasukan setan. Sudah diganggu oleh setan. Ini tekniknya ya. Cuman yang terbaik setelah habis sholat kasih tahu imam. Kita ini kan sholat menghadap Allah, masa buru-buru sih? Tenang dong, ingatkan. Biar ya kita perlu ingatkan juga. Emang yang dikejar apa sih dengan sholat buru-buru? Apa kita nggak punya kebutuhan sama Allah sehingga kita ketemunya cuma Pak? Kalau kita ketemu seorang cepat-cepat, nih kita ketemu sama orang cepat-cepat. Satu nggak suka, yang kedua nggak butuh, betul? Bu, kalau kita ketemu orang yang nggak suka, pengen lama nggak dulu ngobrol? Pak, kalau kita nggak suka sama orang, ngobrolnya pengen lama nggak? Pengen cepat. Nah, jadi kalau ada sholat pengen cepat, berarti sebenarnya dia tidak nggak suka dia sama Allah. Maka mulai sekarang tenang, kita cinta Allah, kita rindu Allah, kita butuh Allah supaya Allah insya. Oke, ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengucapkan tadi dalam sholat ini kita sudah bersama-sama doa tenaga. Yang kedua mungkin yang bertanya ada yang di dalam sholat bersama kalau imam sudah membaca Al-Fatihah ayat-ayat kita tidak perlu lagi membaca yang lain setelah imam baca Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah. Ya, saya jawab yang kedua. Kalau imam berjamaah selesai dia baca Al-Fatihah, terus dia baca surat, bagaimana posisi makmum? Apakah baca Al-Fatihah lagi atau sudah imam? Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama pakai Al-Quran. Ya. Apabila dibacakan kepada Anda Al-Quran, tidak punya Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, maka dengarlah dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama, imam baca surat, kita diam. Pendapat yang kedua pakai hadis.
Nah, di antara dua ini akhirnya adalah madhab terbagi tiga madhab. Madhab pertama mengatakan kalau imam sudah seperti itu kita tidak perlu baca, cukup. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan imam baca surat kita baca Al-Fatihah. Wajib, karena itu rukun. Itu pun nggak apa-apa. Pendapat yang ketiga yang di tengah. Kalau imam sudah begini, sudah paham, maka setelah baca Al-Fatihah dia dulu. Sejenak dia diam, dia menunggu makmumnya baca. Nah, mana yang dari yang tiga ini, tiga-tiganya boleh. Yang nggak tertutup, yang bercakap. Tapi kebanyakan imam jarang mengasih. Ya, nggak apa-apa, boleh. Kita nggak, karena dua-dua punya pendapat sama kuat ya Pak. Satu pakai Al-Quran, yang satu pakai hadis, dua-dua sama kuat. Nanti Allah, nanti Rasul sama. Jadi gitu Pak, jadi nggak boleh saling menyalahkan. Bapak yakinnya mana? Yakinnya dia. Yakinnya baca, ya baca. Nggak bisa kita salahkan dua-duanya. Kan dua-dua punya dalil yang sama kuat. Paham? Nah sekarang pendapat yang ketiga. Ustaz, saya pernah dengar sholat nggak boleh ditambah-tambah. Yang tak boleh ditambah-tambah itu, yang tak boleh dikurang-kurang itu, yang rukun. Tahu yang rukun? Apa yang rukun? Ya, rukun 2 kali. Sujud rukun 3 kali. Tidak bisa 3 kali sujud, tidak rukun sama. Dan yang rukun, nah yang sunat boleh tidak, boleh banyak-banyak sunatnya, boleh sholat sendiri. Contoh, bacaan ruku itu sunat atau wajib atau rukun? Kalau dalam hadis, kalau kita fikir wajibnya sekali. Mau 2 kali, mau 3 kali, mau 5 kali, mau 10, mau 20, mau 30. Kalau sholat sendiri tidak ada masalah. Orang nggak dibaca dulu nggak apa-apa. Paham maksudnya? Ya, jadi nggak boleh ditambah. Itu apa Bu? Yang rukun itu nggak boleh ditambah. Kalau yang sunat boleh, nggak apa-apa. Bacaan sujud itu rukun atau sunat? Nggak dibaca, nggak apa-apa. Buat apa? Orang yang sudah mencontohkan, cuman sholat sendiri berjamaah. Kecuali kalau sebenarnya memang sujudnya lama, nggak apa-apa. Kita tambah doa, nggak apa-apa. Tapi kalau sujudnya sebentar, jangan doa. Jadi kalau bacaan-bacaan yang sunat itu boleh dibaca. Contoh, doa kunut itu sunat atau rukun? Sunat atau rukun? Sunat. Mau dibaca boleh nggak? Nggak dibaca? Mau pakai kunut nggak apa-apa, nggak pakai kunut nggak apa-apa. Jadi gitu. Surat setelah Al-Fatihah rukun atau sunat? Dibaca boleh? Dibaca 3 surat boleh? 5 surat boleh? 20 surat boleh? Nggak dibaca boleh ya? Jadi tak boleh ditambah apa? Rukun. Kita boleh tambah. Jadi dulu kita masih kecil, pelajarannya dulu tak boleh ditambah-tambah. Itu maksudnya yang rukun tak boleh kau tambah-tambah. Jangan ditambah, dikurangi tak boleh, ditambah tak boleh. Tapi kalau yang sunat, contoh rukun sholat zuhur berapa rakaat? Kecuali kosor ya, boleh dibikin 5, boleh dibikin 3. Rukun sholat maghrib boleh bikin 5, boleh bikin 2. Rukun sholat subuh, Ustaz saya sedang saya mau bikin 4, boleh. Sholat malam rukun atau sunat? Sunat. 2 boleh. Saya sedang Ustaz mau saya tambah 4, boleh. Tambah sedang saya bikin 8, boleh nggak? Saya bikin 20. Saya nggak sholat malam. Nah jadi tak boleh ditambah itu yang rukun. Bacaan sujud itu sunnah. Mau ada bacaan lebih? Boleh. Nggak dibaca? Enggak. Makanya saya baru tadi buka surat apa tadi? Yang saya bilang tadi surat ke-5 ayat 118. Rasulullah membaca doa itu sampai pagi dalam sujud. Ya, jadi yang tak boleh ditambah apa? Yang tak boleh ditambah yang rukun. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi saya mau bertanya Pak Ustadz, ya. ketika bangun sholat tahajud tengah malam itu
saya selalu mendengar ayam berkokok. Katanya kalau ayam berkokok itu malaikat Jibril datang dari langit turun ke bumi. Itu untuk melihat, memperhatikan mungkin ya siapa yang sholat dengan malam. Itu apakah benar itu kata ya atau tidak? Terus satu lagi saya dibaca juga di dalam hadis Al-Quran. Katanya Nabi sholat tengah malam itu ketika mendengar ayam berkokok. Nah, itu saya itu satu lagi Pak Ustaz, saya sedang melaksanakan sholat tahajud itu binatang cecak itu berdiri ada 3 atau 4 itu saya lihat. Apakah memang dia itu juga bertasbih kepada Allah? Sholat alhamdulillah. Ya, itu saja pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya berat. Nah, yang pertama kaitan dengan ayat pokok tadi, ya, saya nggak tahu walau alam apakah Nabi Jibril turun walau saya nggak tahu. Ya, termasuk juga apakah Nabi sholat setelah ayat pokok. Yang saya tahu Nabi itu sholat ada 3 macam. Itu dalam surat Al-Muzammil ayat 19. Kadang dia sholat malam itu 2/3 malam, kadang setengah malam, kadang sepertiga. Nah, jadi min thulutsail laili aw nisfahu, ya, wa thulutsan. Jadi gitu. Jadi 2/3. Nah, kalau 2/3 itu berarti misalnya begini, bahasa kitanya Rasulullah itu habis sholat isya langsung tidur, Pak. Dia karena setelah sholat isya dia witir, ya 2 rakaat ba'diyah dia witir dia tidur. Gak ada lagi ngobrol, gak ada. Bahasa kita mungkin di sini jam 8 Rasulullah udah tidur. Nah, 2/3 malam itu bahasa kita tuh kira-kira jam 11. Makanya pantas saya bilang tadi Rasulullah itu rukuknya berapa menit tadi kira-kira 50 ayat dan dia sholatnya 11 rakaat. Jadi gitu. Atau dia sholat setengah malam itu kira-kira jam 1 atau setengah 2 bahasa kita tadi, atau sepertiga malam kira-kira jam setengah 3 atau jam 3. Nah, jadi gitu. Nah, saya nggak pernah dengar bahwa itu tuh tergantung kepada pokok ayat. Nah, saya dengar itu. Di Arab nggak ada ya. Nah, dan di Arab nggak ada ayat kan? Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi kembali kepada itu. Nah, terlepas mau ayat pokok tak ada pokok, pokoknya kita sholat malam. Tuh. Nah, yang kedua, apakah binatang-binatang ikut bertasbih? Ya. Bukan hanya bertasbih, seluruh makhluk itu sholat. Coba lihat Pak, surat 24 ayat 41. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh makhluk itu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tahu Allah ya yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi ya sofat. Kullun qad alima sholatahu wa tasbih. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi bertasbih kepada Allah, dan termasuk burung-burung ketika dia mengatakan saya. Kullun semuanya qad alima, mengerti, sungguh mengerti sholatahu wa tasbihah, cara sholatnya dan cara tasbih. Jadi ayat ini mengatakan seluruh makhluk itu sholat dan tahu cara sholatnya masing-masing. Cuma kita nggak ngerti mereka gimana sholat. Jadi seluruh makhluk, matahari sholat, bintang sholat, kucing sholat, burung sholat, tangan-tangan makhluk sholat, burung sholat, semuanya sholat. Cuma kita nggak ngerti. Mereka bertasbih, cuma kita nggak ngerti. Itulah hebatnya agama kita. Makanya kalau orang protes sholat itu lebih buruk dari binatang, karena binatang berayat pun sholat. Coba ya, lihat Pak, surat 24 An-Nur ayat 41. Ayatnya dimulai dengan kata-kata alam taruh. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata alam taruh, alam taruh, alam yarau, alam yarau, itu menunjukkan cerita setelahnya itu sesuatu yang hebat, yang di luar dalam jangkauan kita. Alam taruh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak kepada orang-orang tentara gajah? Itu menunjukkan peristiwa yang hebat. Nah, jadi semuanya bertasbih. Makanya kalau kita mau iseng-iseng Pak,
ibu-ibu sama orang agama lain, coba tanyakan, kira-kira kucing agamanya apa? Matahari agamanya apa? Gunung agamanya apa? Tumbuh-tumbuhan, pohon agamanya apa? Bulan, angin agamanya apa? Coba tanya. Mereka bisa jawab. Ah, masa sih beragama? Ada agama. Apa agamanya? Islam. Lihat surat ibu-ibu, surat 3 ayat 83. Ya, jelas di situ lihat. Apa khairu dinillahi yad'un wala aslama man fis samawati wa man fil tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka masih mencari agama lain selain agama Allah? Padahal telah Islamlah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Tau'an wa karhan, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah SWT. Ayat ini menjadi dalil bahwa seluruh alam semesta agamanya Islam. Kan fair. Jadi kita beragama bukan kita aja agama Islam, ternyata langit. Apa arti Islam? Apa arti Islam, Bu? Tunduk patuh kepada ketentuan atau hukum Allah. Itulah arti Islam. Jadi seluruh alam semesta tunduk patuh. Makanya semuanya Islam. Cuma bedanya manusia dikasih pilihan mau Islam, mau tunduk atau enggak. Itu saja. Faman syaa Allah falyu'min. Mau silakan Islam, mau beriman silakan. Faman syaa enggak mau beriman silakan. Enggak ada urusan. Cuma balasannya. Kalau kau Islam nantinya surga, kalau kau tak Islam tak beriman, kau dapat neraka, silakan kau beriman. Ya Bu ya. Jadi gitu. Mau binatang ikut sholat itu urusan yang penting kita ikut sholat alam. Permasalahan kusuk dalam salah, karena hati kita ini sering berbalik, sehingga waktu kita baca takbir Allahu Akbar mungkin kita merasa kusuk, tapi berjalan beberapa ruku atau sujud kadang-kadang kita itu dipermainkan oleh hati kita sehingga kesukaan kita kurang. Jadi untuk menenangkan hati, untuk berkesukaan ini, bagaimana kita kembalikan supaya kita kusuk kembali? Ya, pertanyaannya lah ya. Nah, begini Bu-ibu. Tadi kelewat, kalau bertanya. Nah, di samping tadi berniat untuk sholat yang tadi itu juga niat juga sholat yang khusyuk. Karena bunyi ayatnya begini, lihat surat 2 ayat 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat yang waktu, khususnya sholat wusta, sholat asar, dan tegakkan sholat karena Allah dengan keadaan khusyuk. Jadi mulai sekarang setiap sholat minta khusyuk. Tadi, ya Allah, sepanjang sholat ku cari ridhomu supaya disayang oleh, mau bersyukur dan juga supaya ditolong. Tambah lagi, ya Allah, beri kekhusyukan dalam sholatku ini. Minta khusyuk di sini. Kita gimana mau dikasih khusyuk? Minta khusyuk. Jadi niat dari awal memang mau. Nah, terus sholat yang tenang itu dikendalikan. Nah, tiba-tiba ada gangguan. Kalau dari awal sudah niatnya bagus, insya Allah gangguan bisa kita cegah. Nah, kalau terbang gak apa-apa, asal bahasa Medannya, betul saya juga lakukan ini dan kemudian itu sepukul-sepukul. Sepukul-sepukul itu gimana? Sebentar-sebentar, tarik lagi. Lagi sholat tiba-tiba, aku mau ke pasar, cukup sampai situ, balik lagi. Aku mau kemari, cukup, balik lagi. Jangan lama di sini. Kalau lama-lama biasanya terjadi blank. Blank itu bolong. Ya. Nah itu pun gak apa-apa. Nabi kasih jalan. Istilah saya khusyuk tambalan. Tahu khusyuk tambalan? Nah, maaf ya, kita jarang diajarkan khusyuk tambalan. Apa khusyuk tambalan? Kita selalu kalau bolong dibiarkan, gak pernah mau ditambah. Khusyuk tambalan itu ini kalau kita lagi sholat sendiri berjamaah enak. Makanya enaknya berjamaah, insya Allah khusyuk semuanya. Nggak ada orang serentak, blank semua nggak ada. Ini Al-Fatihah, alhamdulillahnya hidup yang sini bolong. Nggak serentak, alhamdulillah bilang. Berganti-ganti, itu enaknya sholat berjamaah. Nah ini khusus untuk sholat sendiri. Begini, ibu lagi sholat, bapak lagi sholat, tiba-tiba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tenang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak tiba-tiba terbang, lama di sana. Tiba-tiba waladhdallin. Nah, pernah kayak gitu?
Pernah kayak gitu? Dari alhamdulillah tiba-tiba waladolib teringatnya. Ini namanya bolong. Ini namanya bolong. Nah kalau sudah begini, namanya bolong itu nggak dihitung ulang bacaannya, karena itu nggak dihitung. Makanya sholat sendiri itu repot. Begitu bolong, oh tadi aku sholatku al-fatihah rusak, ulang al-fatihah. Baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, pastikan kita baca. Itu namanya khusyuk tambah. Bolong tambah. Dari ibu lagi sujud, subhanallah. Tiba-tiba blank, ulang aja bacaan itu lagi. Gak usah ulang sholatnya, bacaannya pun ada. Nah, sekarang bagaimana kalau bolongnya udah lewat gerakannya? Bapak-bapak, ibu-ibu dalam sholat sendiri, habis pas lagi sujud, baru teringat. Tadi aku baca Al-Fatihah tak? Pernah kayak gitu? Sering? Sering atau pernah? Pernah atau sering? Bilang sering aja lah, gak apa-apa. Kalau kondisinya seperti apa, Allah kasih jalan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Nabi kasih contoh, kasih jalan. Namanya juga manusia. Ustaz juga. Tapi kalau udah salah, kalau udah bolong, perbaiki. Lagi sujud, teringat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Oh, aku tadi baca. Kalau lupa apakah aku baca enggak, begini belum. Maka karena Al-Fatihah rukun, rakaat itu tidak dihitung. Gak dihitung, Pak. Jadi kalau tadi Bapak udah satu, ini gak dihitung. Nanti pas lagi kedua, hitungannya satu. Yang tadi gak dihitung. Kenapa? Sholat Al-Fatihah itu tapi kalau dalam sujud teringat, tadi aku baca surat enggak? Surat itu hukumnya apa? Sudah aman, salah. Dalam sujud teringat, aku tadi ruku enggak ya? Ruku hukumnya apa? Rukun atau wajib? Berarti rakaat itu tidak dihitung. Itu cara membaliknya. Berarti rakaat yang bolong Al-Fatihahnya, yang rukunnya bolong tidak dihitung. Berarti rakaat yang berikutnya baru satu. Nanti setelah 4 berarti kan dari 5 sujud sahwi. Cuman ada yang berbeda. Ada yang mengatakan kalau sujud sahwinya berlebih itu setelah salam. Kalau sujud sahwinya kurang itu sebelum salam. Itu ikhtilaf saja. Jadi gitu. Nah, cara namanya itu sujud. Ibu lagi sujud, sudah duduk, sudah sujud, sudah sujud kedua. Teringat, aku tadi sujud pertama, sujud kedua ya. Pernah nggak gitu? Tadi udah duduk belum ya? Kalau begini berarti tadi dan prinsipnya mana yang lupa, mana yang ragu dan hitung. Lagi sujud, oh aku ragu berarti tidak itu. Berarti hitungannya sekarang baru sujud yang pertama. Duduk lagi, sujud lagi. Berarti kita berapa kali sujud? 3 kali. Itu cara kembali. Nanti terakhir sujud sahwi. Jadi Bu, sebenarnya sama juga. Lupa rakaat, nggak apa-apa. Lagi sholat. Saya 1 atau 2. Cara nambahnya 1 bingung atau 2. Berarti ambil yang terkecil. Hitungannya berarti apa? 1. Bingung 2 atau 3. Bingung 3 atau 4. Bingung 2 atau 4. Bisa. Bingung 1 atau 3. Ambil yang terkecil. Bingung 1 atau 4. Masa betul? Ya. Jadi cara ngambilnya apa? Ambil yang terkecil. Ragu dihitung tidak dihitung. Sebelum salam Bapak sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar setelah fil alamin innaka hamidum majid. Sujud pertama, enggak usah baca apa-apa, enggak apa-apa. Duduk lagi, sujud lagi yang kedua, enggak baca enggak apa-apa. Duduk lagi tahiyat akhir, enggak usah baca tahiyat akhir lagi, langsung salam. Itu namanya khusyuk tambahan. Itu pun jadi enggak apa-apa. Itu kan caranya. Ada teknik yang diajarkan Nabi kepada kita. Jangan kita Nabi juga pernah lupa. Ya. Tapi Nabi lupanya bukan karena sengaja, untuk mengajarkan kita gitu. Bahwa kalau lupa kayak gini cara memperbaiki. Jadi jangan pernah membatalkan sholat hanya gara-gara ragu. Aku bingung nih, 1 atau 2, aku batalkan. Jangan, haram hukumnya. Jangan batalkan sholat hanya gara-gara ragu. Karena ada teknik untuk memperbaiki. Kalau membatalkan, kalau kita membuang air itu lagi.
Jabani? Alhamdulillah. Cukup? Ada yang lain? Kalau kita waktu sholat berjamaah mengikuti imam kan, jadi baca Al-Fatihah itu rukun. Jadi saat kita membaca Al-Fatihah si makmum, yang lebih bagusnya saat imam baca Al-Fatihah di belakang, atau setelah imam membaca Al-Fatihah kita membaca Al-Fatihah si makmum. Oh, ini yang saya bilang tadi. Ya, pendapat pertama, bacaan imam adalah bacaan makmum dengan syarat makmum mendengar imam membaca, menyimak. Nah, jadi gitu. Nah, ada pendapat kedua, walaupun menyimak tetap aja baca lagi karena dia menganggap Al-Fatihah itu rukun. Nah, itu yang saya jawab pertama tadi. Jadi boleh dua-duanya. Dua pilihannya. Mau tidak membaca boleh karena bacaan imam mencukupi, atau mau baca lagi pun boleh karena dua-dua punya dalil yang kuat. Jangan gara-gara itu kita baca dulu. Yang untuk orang yang sholat, alhamdulillah gua kan sholat daripada gua berantem. Ya gitu Pak. Ada satu lagi Ustaz, itu semuanya. Untuk saat kita pergi dalam perjalanan menjamakkan jamaah takhir lah kita contohnya dari maghrib ke isya, kita sudah berniat nanti kita berniat sampai kita ke tujuan kita mendapatkan sholat isya. Pas waktu itu kita berjemaah, bagaimana kita melakukan sholat yang jamaah takhir tadi, jamaah sholat maghrib yang tadi, kita mendapatkan di tempat kita sholat berjemaah dengan sholat isya sama makmum. Boleh lakukan dua-duanya. Bapak tidak sholat lagi pun cukup karena bapak udah sholat jamaah. Tapi bapak mengambil pahala jamaahnya pun boleh. Tidak, waktu kita ikut berjemaah sholat isya, sekarang kita lakukan sholat. Kalau jamaah takhir itu boleh maghrib duluan, boleh isya duluan, boleh mana aja duluan. Ya, jadi kalau bapak sedang berjamaah, ikut aja isyanya. Habis itu jamaah takhir maghrib. Jadi arti takhir itu ada dua Pak. Arti takhir yang pertama, waktunya yang ditakhir. Arti takhir itu mengakhirkan waktunya, tapi urutannya sama. Maghrib kita takhir, di waktu isya tetap urutannya maghrib dulu, isya dulu, zuhur dulu, baru asar. Itu takhir maknanya waktu. Ada takhir yang kedua maknanya urutannya yang takhir. Jadi kalau bapak sholat takhir, sholat isya, ya di waktu isya, berarti bapak isya dulu. Habis itu baru maghrib. Asar dulu di waktu asar, baru habis itu zuhur. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita laksanakan sholat maghrib itu kan di sholat jemaah waktu isya, Ya isya dulu. setelah 3 rakaat kita turun di jalan. Maksudnya kita selesai sholat maghrib kita assalamualaikum. Oh jangan, bapak ikut isya dulu. Baru naik lagi. Jangan isya dulu bersama jamaah. Sebenarnya saya pernah mendengar kayak gitu. Nah berjamaah itu kan bapak dapat pahala jamaahnya. Bapak sholat isya, bapak masuk masjid lagi sholat isya, bapak sholat maghrib dapat pahala isyanya. Ikut sholat isya berjamaah, setelah salat bapak sholat takhir maghrib. Jadi itu tidak termasuk dalam apa itu jamaah takhir tentunya kalau kita selesai sholat isya. Kenapa? Ya kita kan tadi niatnya sholat jamaah takhir. Kita menyelesaikan sholat maghrib dulu kan, sang imam sholat isya. Enggak. Bapak udah sholat maghrib belum? Belum. Ya nggak apa-apa. Yang namanya takhir itu, kan saya bilang tadi, boleh urutannya sama, maghrib dulu, isya dulu, atau isya, atau boleh juga isya dulu baru. Nah sekarang kita sedang datang ke masjid yang sedang sholat isya. Ngapain kita sholat maghrib? Kan sedang isya aja dulu. Iya. Dapat pahala maghrib, dapat pahala jamaahnya. Habis itu baru sholat jamaah takhir maghrib. Maghrib ini di belakang kan? Belakang ini ya. Iya. Ini tidak berurutan ini ya. Nah, memang tak berurutan. Memang begitu. Jadi dua-dua boleh. Jadi teorinya teori antrian, ya. Ini banyak orang, Ustaz yang masuk logika. Dua-dua dalilnya. Ini namanya teori antrian. Contoh, bapak lagi ngantri, bapak dipanggil, pulang, bapak nggak ada. Ketika dipanggil bapak nggak ada. Terus sekarang giliran bapaknya, bapak gimana? Nah sedang dia ketemu saya, bapak nggak ada. Apa bapak ini saya singkirkan? Saya bapak dulu gimana?
Dia sedang menghadap saya. Bapak tadi saya bantu nggak datang. Sekarang sedang menghadap saya, terus Bapak datang. Apa Bapak yang saya singkirkan? Saya ketemu Bapak dulu? Kan enggak. Karena dia sudah bersama saya. Berarti saya dulukan dia, habis itu Bapak giliran begitu. Namanya teori antrian. Jadi gitu. Jadi logik. Jadi yang namanya takhir itu bisa waktunya yang takhir atau urutannya yang takhir. Ini kita kadang-kadang suka pakai logika. Jadi yang dimaksud dengan takhir mengakhirkan, bisa mengakhirkan waktu urutannya sama atau mengakhirkan sholat. Itu satu. Yang kedua, Pak, mana yang lebih waktunya dia lebih utama kita kerjakan duluan. Paham? Gini, Bapak sholat isya. Oke, ini sholat maghrib udah nggak sholat maghrib. Maghrib udah terlambat belum? Udah terlambat belum? Udah. Sekarang waktu isya. Kalau Bapak kerjakan maghrib duluan, berarti maghrib udah terlambat, Bapak kerjakan isyanya terlambat juga. Jadi dua-duanya terlambat. Tapi begitu masuk isya Bapak kerjakan, isyanya apa? Tepat waktu. Maghribnya memang terlambat. Gitu. Ya kan? Bapak kerjakan maghrib dulu, isya berikutnya, berarti isyanya terlambat. Tapi Bapak kerjakan isya dengan waktunya dia, ya tepat waktu. Bapak kerjakan maghrib, iya dia terlambat. Itu tidak berbau dan tidak berbunyi, itu tidak membatalkan wudhu. Di mana menurut Ustaz? Ya, oh, Karena ini saya pikir lagi. Karena menurut saya dengar, jadi kalau bagi yang tua yang udah uzur kan, tadi kelihatannya udah longgar. Jadi kalau misalnya saya mau cari kata-katanya dulu sebetulnya. Gini Pak ya, intinya bukan pada itunya, tapi pada yakin. Kalau kita yakin kita nggak kentut, ya nggak kentut. Gitu, ya. Nah, kalau ragu, nah di sini ragu, ini saya kayaknya kentut nggak ya? Nah, di situ baru berlaku yang tadi. Nggak ada bau kok, nggak bunyi, baru berlaku di situ. Karena kita ragu. Jadi kalau kita yakin sudah terasa yang sudah keluar, ya walaupun nggak ada bau, walaupun tak ada bunyi, batal. Orang yakin. Jadi pada yakinnya, ya, gitu. Kalau terasa, ini nggak ada bunyi ya. Juga mungkin karena nggak tahu, kita nggak tahu, walau tahu. Jadi udah terasa juga, gitu kan? Udah nampak, terasa terbuka apa itu kan, klaim itu. Nah, kalau maaf sedikit, nah kalau itu nggak apa-apa. Ya, kalau bagi orang itu, ya jangan kalau belum. Nah, ya, jadi kalau masih ada remnya itu selama tidak berbunyi dan tidak, biar ada remnya kalau tahu tetap batal. Biar ada remnya kalau bunyi tetap batal. Ya, paham ya maksudnya itu. Jadi pada yakin, kalau yakin paham enggak betul ya. Ya udah nggak apa-apa. Jalan terus. Orang yakin. Karena kata Nabi, dak ma la yujibaka ila ma yujibaka. Ya jadi buang yang tidak meragukanmu pada yang buang yang meragukanmu, ma yujibaka ila ma la yujibaka. Buang yang membuat kamu ragu sampai kamu yakin. Jadi gitu Pak ya. Ada yang ibu? Kalau nggak ada Mau yakin bersih. Ini udah kentut Pak, nggak ada istinjaknya. Bagaimana? Kalau kentut nggak perlu istinja. Yang istinja itu buang air kecil, buang air besar. Kalau kentut nggak perlu istinja. Kalau ngambil duduk Pak, nggak perlu istinjak. Nggak perlu. Kalau kentut ya. Kalau kentut nggak perlu, karena kentut itu nggak ada bekasnya Pak. Dia nggak berwarna, dia nggak berbendanya nggak ada, gitu loh. Tapi kalau umpamanya orang yang tidur Pak, dia terus di kiri, kita ke samping ke sana, pasti bau WC. Dia WC enggak, lumpur itu. Pak, itu namanya bukan kentut, tapi taksiri namanya. Bukan air, masih kentut. Nah, kalau kentut Pak, dia tidak akan ada yang keluar. Itu ada dua kemungkinan. Jangan-jangan istinja yang pertama nggak bersih. Makanya saya bilang tadi, kalau sudah ada
dia ada bendanya, dia berwarna, itu najis itu. Jadi kalau dia ada bendanya, najis. Kalau nggak ada bendanya, tapi berwarna, dia berwarna tapi ada baunya. Kalau nggak ada tiga itu berarti nggak perlu istinja. Ya, oke, bagus pertanyaan. Tidak apa-apa nih, perlu ilmu. Apa daripada aku? Ya, oke, apa lagi? Ya, ketawa ini. Ya, izin Bapak. Kalau misalnya kita kan tinggal sholat subuh atau asar, beda bisa. Berapa? Kalau kalau kejauh, saya Iya Ustaz, kan kita juga selalu ada khilaf dan apanya ya. Jadi kalau pas kita hari ini nggak sholat subuh, kita ganti sholat kodoknya untuk hari besok bisa nggak? Kodok sholat. Kodok sholat. Ya. Ya. Tunjuknya. Ya. Kodok sholat itu syaratnya satu tobat dulu. Karena satu sholat kita tinggalkan dengan sengaja itu nggak pernah bisa dibayar seumur hidup kita. Ngeri. Makanya obat tidak mengerjakan sholat itu yang pertama tidak lain adalah tobat. Itu dulu tobat. Nah yang kedua qadha. Qadha ini ada dua pendapat. Pendapat pertama yang boleh diqadha itu yang angkanya jelas, waktunya jelas terlihat. Kemarin tiba-tiba saya karena lupa, misalnya gitu, ya saya nggak sholat isya karena kebiasaan tepat waktu, tiba-tiba nggak tepat waktu, lupa tidur, baru teringatnya besok zuhur. Habis zuhur teringat tadi malam saya belum sholat isya. Nah kalau ini langsung ketika teringat itu qadha sholat isya. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin bagi dia sholli qadha'an lain. Kalau enggak dalam hati saya Allah, aku sengaja sholat isya ini mengqadha yang tadi malam yang lupa. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, ada pun yang sudah banyak bertahun-tahun tobat umur 50 tahun misalnya atau tobat umur 30 tahun. Gimana setelah balik itu? Tetap tobat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia wajib qadha. Ya. Misalnya dihitung 20 tahun dia nggak sholat setelah balik, berarti setelah dia habis zuhur dia sholat lagi qadha zuhur tahun yang dulu sampai 20 tahun ke depan. Setiap dia sholat asar dia qadha asar yang dulu. Begitu juga besoknya, tapi qadhanya sekali-sekali. Saat zuhur qadha sekali-kali. Zuhur besok qadha zuhur lagi sampai 20 tahun dia qadha sholat karena 20 tahun dia lalai. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, cukup tobat saja, perbanyak sholat sunnah. Itulah pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, sama Imam Hambali. Tapi kalau Imam Syafi'i dia mewajibkan qadha. Jadi setelah sholat zuhur dia qadha zuhur lagi. Asar dia qadha asar. Besoknya qadha zuhur yang sampai 20 tahun, selama 20 tahun dia tinggal. Nah, jadi gitu. Jadi terserah mana keyakinannya. Nah, cuman kalau saya ya nanti kepada pendapat yang lebih kuat, saya lebih banyak ilmunya. Kalau kita bukan pendapat Hanafi, cukup tobat plus perbanyak sholat sunnah. Kecuali kalau waktunya jelas. Tiba-tiba pingsan 3 hari, sadar kan jelas 3 harinya, ya sudah qadha 3 hari. Tapi kalau waktunya sudah bertahun-tahun yang lalu, cukup tobat saja, tambah dengan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan sholat sunnah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Saya kira ini cukup. Ada lagi. Kita lagi sholat sunnah terus. Ada yang ingin bermakmum mungkin terlalu berdarah. Kita sholat apa? Sunnah. Kita lagi melihat ya sunnah. Kalau kita lagi sholat sunnah, terus ada orang nampak mau ikut, biarin aja nggak apa-apa. Kalau ada orang lain nggak ada masalah. Biarin aja. Gitu. Ya. Nanti setelah kita salam, ya dia tinggal lanjut 2 rakaat. Sekarang masalah. Ya nggak usah diapain, nggak usah jangan ada masalah. Boleh orang mau ikut kita. Jadi nggak perlu tukar niat, nggak perlu. Ya tetap niat sunnah kan dia yang bermakmum sama kita, nggak ada masalah. Gitu.
Ikut dia sholat wajib, di belakang kita. Selesai salat, ikut dia lagi di situ. Iya, karena kita kan tadi baru mau ya. Gitu. Ya, dia udah 2 rakaat, baru kita ikut lagi rakaat ketiga. Jadi dia dapat apa namanya? Dapat 2, kita pun dapat 2 juga. Ya, jadi gitu tuh. Gak apa-apa. Jadi nggak usah diapain. Apa yang dilakukan? Nanti malah repot gitu. Mau sholat, jadi nggak ada masalah. Jadi berarti jemaahnya nggak sama dia. Gak apa-apa, Pak. Beda niat asal teknik berjamaah Pak. Imam harus lebih boleh lebih sedikit dari makmum. Gak apa-apa. Begini, Bapak lagi sholat apa? Sholat maghrib. Tahu? Lagi sholat maghrib. Maghribnya jamaah di waktu Isya. Berapa rakaat? 3. Ini ada orang belum sholat Isya. Karena masalah itu Bapak 3. Begitu Bapak selesai sholat 3, ya dia kan 4. Gak apa-apa. Lebih boleh makmum, yang gak boleh makmum kurang dari imam. Paham? Bapak sholat musafir qashar, ikut jamaah di sini. Isya 4 rakaat, Bapak qashar. Begitu saya 2, Bapak salam, boleh. Makanya kalau kita berjamaah, ada yang lagi jalan di jalan, ikut di situ, yang jadi imam orang yang qashar. Nah, qashar dia 2, setelah dia salam, kita nyambung 2 lagi. Ya, jadi gitu. Jadi gitu Pak ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting makmum harus ikut imam. Nggak boleh kurang dari imam. Lebih boleh, yang jangan kurang. Nggak apa-apa Pak. Cuman kalau dari awal sepakat jangan punya cara kan orang dari belakangan. Ya, kalau dia udah jelas saya tindakan. Ya, jadi ini kan orangnya nggak tahu di belakang. Masih kira demikian, insya Allah nanti habis maghrib kita lanjutkan sedikit lagi apa kajian kita tanya jawab sampai bisa, insya Allah mudah-mudahan sekali lagi terima kasih untuk bermanfaat ilmunya. Saya doakan, kita doakan selesai dari sini sholat kita bisa lebih baik. Lihat nanti akan banyak Allah berikan kemudahan-kemudahan ketenangan dalam kehidupan. Insya